Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali dalam aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Bersama saya Ika Pusparona, CGP Angkatan 7, kelas 57 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Tujuan pembelajaran dari modul 3.3 ini adalah sebagai berikut. 1. CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Program yang saya inisiasi pada aksi nyata kali ini adalah One Man One Book atau sabu-sabu, 1 bulan 1 buku. Tindakan yang saya lakukan pada tahap buat pertanyaan utama yaitu melakukan diskusi dan sosialisasi inisiasi program kepada pimpinan sekolah dan rekan guru. Saya juga berdiskusi dengan tim kecil untuk membicarakan masalah teknis pembuatan angket murid dan penyebaran angket. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut tayangan diskusi dan sosialisasi inisiasi program kepada pimpinan sekolah dan rekan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kandan, dalam hal ini diwakili oleh Wakasat Kurikulum Bapak Hari Purwanto, teman-teman tenaga pendidik SMA Negeri 1 Kandan yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada panjenengan semua karena telah bersedia untuk berdiskusi untuk inisiasi program yang berdampak positif bagi murid. Mengapa ada inisiasi program ini terbesit di dalam benak saya? Ini karena beberapa waktu yang lalu ketika Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan di dalam rapat dinas bahwa ternyata hasil rapat pendidikan kita itu mengalami ada indikator merah di bagian literasi, gitu ya. Ada literasi dan numerasi ya yang nilainya ternyata di sekolah kita ini dapat merah. Berarti di situ saya berpikir bagaimana jika ada suatu program itu yang dapat menguatkan untuk anak-anak berliterasi. Nah, ini pertanyaan besar yang muncul waktu itu, bagaimana kita dapat membuat murid menyukai aktivitas membaca sekaligus menumbuhkan kreativitas mereka dalam berkarya. Karena berkarya ini pasti selaras dengan membacanya, gitu ya. Ide yang dapat keluar apabila ada ide yang bisa dikeluarkan. Nah, untuk mendapatkan ide agar bisa dikeluarkan pasti harus ada masukan dulu. Di antaranya yang paling besar adalah harus baca dulu. Gitu. Nah, ini dari pertanyaan besar inilah maka saya berinisiasi. Ini ada sebuah gagasan program dari saya yang nanti saya meminta kepada panjenengan semua untuk memberikan umpan balik terhadap inisiasi program ini. Nah, program ini saya namakan sabu-sabu. 1 bulan 1 buku. Ya, sabu-sabu. Kalau biasanya sabu-sabu identik dengan hal yang negatif, maka ini kita ubah, kita kuatkan dalam suatu program atau bisa kita
memberikan masukan ke ingatannya anak-anak bahwa sabu-sabu yang ini adalah sabu-sabu yang positif. Nah, ini latar belakangnya. Ini dari hasil survei PISA tahun 2019. Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara yang berkaitan dengan tingkat literasinya. Jadi kita 8 terbawah ini. Ini secara nasional di mata dunia. Sedangkan di sekolah kita sendiri keadaan nyatanya, yaitu hasil rapor pendidikan tadi yang menunjukkan indikator merah pada penguasaan anak-anak dalam bidang literasi, sehingga memicu saya khususnya untuk menginisiasi sebuah program yang dapat menguatkan budaya literasi dengan memanfaatkan aset yang kita miliki, yaitu kita memiliki perpustakaan yang di dalamnya banyak buku-buku yang bisa kita manfaatkan. Berikutnya, saya yakin dari Bapak Ibu ini juga menemukan ini ya, bahwa anak-anak ternyata penguasaan membacanya sangat rendah. Terbukti dari ketika memahami sebuah soal saja mereka harus minta diulang beberapa kali. Itu berarti kan pemahamannya terhadap teks ataupun juga terhadap informasi yang didengar sangat rendah. Kemudian banyak murid yang mager, ini berkaitan dengan mereka berkreasi, berkarya akibat pemanfaatan gawai yang tidak tepat. Jadi gawainya mereka itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang tepat. Membaca merupakan fondasi dari 4 keterampilan berbahasa. Membaca, menyimak, menulis, berbicara. Ini fondasinya adalah di membaca. Jadi tentu saja bila kompetensi membacanya rendah, maka kompetensi berbahasa lainnya pasti juga tidak bisa maksimal. Ini kenapa saya kok programnya, ini kenapa saya kok memilih membaca secara teks. Padahal kan mungkin kita ketahui bahwa literasi itu kan tidak hanya membaca, bisa dalam hal apa saja, misalnya ini dalam bentuk video atau dalam bentuk rekaman dan lain sebagainya untuk strategi pembelajaran. Nah, itu terjawab di sini yang terakhir, bahwa membaca teks atau membaca nyaring itu merupakan dasar dari literasi itu sendiri. Jika kemampuan membaca teksnya dia rendah, maka pemahaman untuk membaca pemindai ataupun membaca pemahaman itu pasti rendah. Sehingga strategi pembelajaran untuk penguatan literasi apapun yang panjenengan gunakan di kelas pasti tidak akan optimal begitu. Kalau membacanya mereka membaca teks saja tidak bagus. Ini bisa kita bisa kita cermati ketika mereka membaca undang-undang dasar pada waktu upacara bendera saja, membaca ejaannya aja dan intonasi dan lain sebagainya sudah kurang tepat gitu ya. Apalagi kemampuan membaca pemahamannya, memahami teksnya pasti juga rendah. Jadi strategi apapun yang kita gunakan, baik video, baik audio visual maupun visual maupun audio, pasti tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Nah, ini sejalan dengan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita kuatkan kodrat dan potensinya. Itu nanti untuk penjelasannya kenapa kok program ini menguatkan di situ di penjelasan berikutnya. Sasaran programnya ini untuk semua jenjang, kelas 10, 11, dan 12 semuanya. Kemudian tujuan programnya untuk menumbuh kembangkan kegembaran membaca dan berkarya dalam proses belajarnya sendiri guna mewujudkan suasana well-being di sekolah. Yang ketiga, menguatkan dimensi mandiri, bernalar kritis, dan kreatif sebagai salah satu upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kepemimpinan murid yang akan dikuatkan dalam program ini. Yang pertama, suara, kemudian ada pilihan dan kepemilikan. Suaranya didapat dari mana? Jadi ini nanti setelah saya diskusi dengan panjenengan, saya akan berdiskusi dengan anak-anak tentang inisiasi program ini. Jadi
Jadi mereka akan secara bersamaan memberikan masukan terhadap program ini. Mereka setuju atau tidak, atau mereka punya saran apa lagi misalnya dari paparan program ini. Nanti akan kita berikan angket dan juga kita ajak diskusi bersama. Berikutnya pilihan. Nah, nanti di program ini mereka diberi pilihan kebebasan untuk menentukan jenis buku yang dibaca dan juga banyaknya buku yang bisa mereka selesaikan dalam 1 bulan. Jadi untuk 1 bulan 1 buku itu adalah minimalnya, batas minimal. Mereka harus selesaikan itu 1 buku dalam 1 bulan. Tapi yang sudah biasa membaca dan cepat membacanya, mau lebih dari 1 buku boleh. Gitu ya. Kemudian murid diberi kebebasan dalam menentukan pilihan jenis karya yang merepresentasikan isi buku yang telah mereka baca. Jadi mereka tidak hanya berhenti di membaca saja 1 buku selesai sudah, tidak. Tapi setelah membaca mereka harus bisa membuat karya yang merepresentasikan dari isi buku yang telah dibaca itu. Jadi ini programnya program yang bertumbuh atau berkelanjutan. Sedangkan untuk kepemilikan, nah ini nanti setelah mereka membuat karya, mereka akan menyusun portofolio dari karya itu. Yang portofolio itu adalah milik mereka pribadi. Jadi itu jadi milik mereka. Yang nantinya bisa mereka manfaatkan portofolio itu untuk hal-hal positif lainnya. Mungkin ada yang ikut lomba, ada yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi yang membutuhkan portofolio hasil karya mereka selama mereka sekolah di SMA. Nah ini kompetensi profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan ada 3 dimensi: mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk mandirinya akan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk mengambil kontrol dan tanggung jawab pada proses belajarnya sendiri. Dimensi bernalar kritis menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk menggali lebih dalam informasi yang diperoleh untuk menghasilkan ide dan gagasan baru yang otentik. Jadi yang otentik itu yang original hasil karya mereka dari hasil membacanya. Kreatif menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid mampu menuangkan ide gagasan dalam berbagai bentuk karya sesuai potensi dan minat yang dimiliki. Nah ini yang menguatkan kodrat tadi, yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, menguatkan kodratnya di sini. Kekreatifan mereka itu anak-anak pasti kan punya potensi masing-masing untuk berkaryanya nanti itu sesuai dengan minat mereka. Baik Bapak Ibu, untuk jenis programnya ini adalah masuk program kokurikuler ya. Jadi ini penguatan untuk program intrakurikuler kita. Berikutnya deskripsi program. Nah, deskripsi program ini jadi program ini itu merupakan program berkelanjutan jangka panjang yaitu 1 tahun. Walaupun nama programnya sabu-sabu 1 bulan 1 buku, tapi program ini nanti berjalan dalam waktu 1 tahun ajaran. Jadi murid membaca minimal 1 buku, boleh lebih. Jadi 1 bukunya jadi wajib ya. Setiap 1 bulan. Kemudian murid diberi kebebasan menentukan jenis buku yang dibaca, boleh fiksi, boleh non-fiksi. Setelah mereka selesai membaca, mereka diminta untuk merepresentasikan isi bukunya dalam sebuah karya. Bentuk karyanya dapat berupa karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sedangkan jenis karyanya bisa dalam bentuk tulis, rekaman, maupun video. Misalnya membuat ilustrasi sampul buku ya, atau desain cover buku, poster, iklan, resensi dalam bentuk storytelling. Storytelling ini bisa bentuk rekaman ya, dalam bentuk puisi, artikel, kritik sastra, dan lain sebagainya. Bentuk iklannya, iklan 3D begitu juga bisa ya, untuk yang 3 dimensi itu. Nah kemudian di akhir programnya ini mereka menyusun portofolio yang berisi hasil karya mereka yang sudah dikumpulkan tadi selama 1 tahun. Itu portofolionya boleh berupa manual, boleh berupa dalam bentuk digital. Nah itu Bapak Ibu
untuk inisiasi program sabu-sabu ini 1 bulan 1 buku. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke berdiskusi dengan anak-anak, saya ingin meminta pendapat panjenengan semua tentang program ini. Monggo, siapa dulu? Pak Hari dulu mungkin, Pak Hari. Misalnya programnya bisa dilaksanakan kah atau bagaimana, atau ada tambahan apa? Bisa saran, bisa komentar, bisa pertanyaan. Terima kasih. Untuk program sabu-sabu ini sangat bagus dilaksanakan. 1 bulan 1 buku, paling tidak minimal itu, agar anak-anak minat membacanya bisa tumbuh. Dan untuk masukan dari saya, untuk buku-buku yang non fiksi itu kita ambilkan buku-buku yang ngetren di kalangan anak muda, ya suka anak muda. Misalnya kalau dulu zaman saya dulu itu ada Harry Potter, ya mungkin kita Harry Potter. Nah sekarang mungkin ada novel atau buku yang ngetren sekarang, kita ajarkan buku atau yang ngetren yang disukai anak muda, sehingga anak muda membaca jika dia itu tertarik dengan buku tersebut. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari untuk masukannya. Jadi nanti untuk pilihan buku berarti deh, dan bukunya nanti kita bisa menyediakan buku-buku di perpustakaan itu yang viral mungkin ya. Jadi anak-anak sekarang kan suka yang viral begitu. Sekarang lagi musimnya apa? Moga mungkin Bapak Ibu yang lainnya, Pak Taufik. Untuk inisiasi program yang disampaikan oleh kakak saya satu ini luar biasa. Bisa menyadarkan kami juga tentang pentingnya literasi, karena bisa jadi kita masih sangat kurang dalam memotivasi si murid-murid kita. Dengan program-program yang luar biasa ini saya sangat sepakat. Bahkan tadi saya kira program yang disampaikan itu bukan cuma guru bahasa Indonesia saja yang nantinya membuat program ini, tapi setiap mapel juga dengan suatu program yang bisa tidak memberatkan tapi bisa menghasilkan, mungkin bisa lebih dikamu lagi. Kemudian yang menjadi masukan itu berkaitan dengan nama ini. Jadi bagi saya yang negatif tetap negatif, bagaimanapun nanti bisa dipositif-positifkan. Mungkin kalau usulan dari saya, namanya itu menjadi umum kan? Umum itu singkatan dari one moon, one book mungkin ya. Bisa kita filosofikan juga agar anak ini semakin membara, dan kita umumkan juga motivasi menulisnya, berliterasinya, sehingga bisa lebih mantap lagi dalam kita kembangkan bersama. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Taufik. Baik, berikutnya Bapak Ibu ada saran yang lain lagi, mungkin Pak Budi ada saran atau masukan lagi, Pak Budi, monggo. Terima kasih. Saya cuma menguatkan saja. Jadi saya menguatkan di kepemimpinan murid tadi logika. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan murid itu adalah betul-betul menjadikan murid itu sebagai subjek pembelajar. Maka melalui 1 bulan 1 buku, berharap bahwa kepemimpinan murid itu bisa terwujud. Jadi bagaimana murid sebagai subjek belajar itu dia punya suara, dalam artian dia boleh memberikan usulan program, dia punya hak untuk memilih. Kalaupun ada sekolah mempunyai program ABCDE, maka murid berhak untuk memilih di antara program itu. Dan yang terakhir, setelah program itu direalisasikan, maka program itu akan menjadi milik bagi murid, dalam artian dia akan merasakan betul manfaatnya. Jadi bagus sekali program 1 bulan 1 buku. Kenapa harus 1 bulan gitu ya? Mungkin suatu jam, karena sekarang eranya sudah speed reading, ya. Nanti kan sudah terlatih, kalau di pelajaran agama sudah
terlatih 1 hari 1 juz gitu ya. Nah, mestinya buku lebih bisa lagi. Itu Bu Ika, makasih. Baik, terima kasih. Nah, karena memang kan program ini itu bertujuan untuk program yang memang berdampak positif bagi murid, jadi memang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi harus melibatkan mereka dan ini nanti setelah kelihatannya kita semua bersepakat ya program ini bisa kita jalankan, dan sebenarnya program ini bukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia saja Pak Taufik, ini untuk semua mata pelajaran, karena nanti hasil karya mereka itu bisa dinilai tidak hanya dari pelajaran bahasa Indonesia, bisa seni, bisa atau mungkin kalau mereka pilih buku matematika itu juga boleh berkaitan dengan buku-buku astronomi, ekonomi, geografi, begitu, ada olahraga juga boleh, bisa. Jadi nanti kan dari hasil karyanya anak-anak bisa meminta nilai kepada Bapak Ibu guru mapel yang sesuai dengan yang mereka kerjakan itu, gitu. Jadi minta tambahan nilai baik itu pengayaan begitu. Nah itu kan bisa dilihat dari situ. Jadi tidak hanya di sini untuk mata pelajarannya tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi bisa ke pelajaran yang lainnya begitu. Baik, berarti Bapak Ibu setelah ini nanti saya akan membentuk tim ya Pak HP. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu wali kelas juga menyebarkan angket kepada anak-anak. Angketnya nanti diantaranya nanti akan saya tambah dari masukan Pak Taufik jadi mereka pengen program ini dinamai apa? Omong tadi atau sabu-sabu. Ya, jadi biar ini jadi memilih anak-anak programnya berasal dari suara terbanyak mereka ingin program ini programnya mereka namanya apa? Kalau itu dari mereka pasti nantinya semoga ini akan berhasil begitu dan memiliki dampak yang keberhasilan yang lebih tinggi. Nanti selanjutnya juga kita akan buat tim di anak-anak. Jadi untuk pemantauannya setiap bulan itu juga dari anak-anak. Ada tim literasinya sendiri yang mereka buat checklist di dalam kelas. Itu siapa saja yang sudah selesai membaca, judulnya apa, dan karya yang dihasilkan apa. Nah, nanti untuk penyimpanan karyanya itu sementara disimpan mereka sendiri. Nanti ada momen saatnya tertentu akan kita panen karya, kita tunjukkan hasil karya mereka kepada ini ya, ditampilkan begitu kalau pas acara-acara tertentu. Atau bisa juga kita bisa tampilkan secara berkala di mading, gitu ya, majalah dinding kita. Kelihatannya sebentar lagi kayaknya ada di sana untuk mading ya Pak Belom. Nah nanti itu ini bisa mendukung program mading. Jadi nanti ada tim mading sendiri, mungkin nanti yang digagas Pak Viko dari ekstra kulikuler apa Pak Viko ya? Jurnalistik nanti yang bisa menjadi komando untuk memilah mana yang dari hasil karya teman-temannya itu yang cocok atau yang sesuai dengan tema untuk tampilan di mading. Gitu. Ini juga akan mendukung ke situ arahnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan bentuk tim kecil dulu dengan teman-teman di MGMPS Bahasa Indonesia mengenai karya dan juga karya pilihan dan isi dari angket yang akan disebarkan ke anak-anak. Selanjutnya nanti saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk menyebarkan angket tersebut. Bagaimana tanggapan dari anak-anak. Dan juga nanti setelah mendapatkan tanggapan kita lanjutkan dengan diskusi bagaimana menguatkan mereka, harapan mereka. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjabarkan atau memaparkan inisiasi program ini. Terima kasih sekali panjenengan juga sudah mendukung dan menerima program ini. Kita jalankan bersama, kita bergerak bersama. Semoga nantinya program ini benar-benar berdampak positif dan juga bisa menguatkan karakter-karakter di anak-anak kita dan terbentuklah profil pelajar Pancasila pada diri mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah dokumentasi
dari diskusi dengan tim kecil untuk membicarakan masalah teknis, pembuatan angket murid, dan penyebaran angket. Bapak dan Ibu guru hebat, tayangan selanjutnya adalah kegiatan yang saya lakukan pada tahap ambil pelajaran, yaitu melakukan diskusi dan penyebaran angket kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya. Nah, kali ini Bu Ika ingin kalian membaca diri boleh powerful ya, terserah. Nanti kalau Bu Ika bilang mulai, berarti kalian mulai membacanya. Kalau Bu Ika bilang berhenti, berarti kalian berhenti dan kalian beri tanda di kata apa kalian berhentinya. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Tidak? Bisa kita mulai? Oke. 1, 2, 3, mulai. Baik, berhenti. Nah, silakan ditandai. Pakai pulpen yang berbeda atau kalau lagi pulpen sekarang potong. Kecepatan membaca kalian. Jadi kalian sekarang tahu kecepatan membacamu berapa. Untuk pemula itu biasanya untuk SD SMP. Nah, ini kecepatan membacanya pemula ini harusnya 20 sampai 50 kata per menit. Pemula. Yang tingkat lanjut kalian ini harusnya 250 sampai 300 kata per menit. Ada yang mencapai itu? Kecepatan membaca bisa ditingkatkan dari mana? Dari apa? Dari melakukan apa? Sering membaca. Berarti sekarang Bu Ika berikan angket. Kalian silahkan isi angketnya ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang kalian kurang paham tentang pertanyaannya, boleh langsung ditanyakan. Satu anak satu, nama dan kelasnya diberi. Kalau ada yang kurang paham dengan soalnya, boleh ditanyakan. Nah, baik. Anak-anak, angket ini akan kita gunakan sebagai dasar nanti untuk menyusun sebuah program yang program itu untuk penguatan literasi kalian, gitu ya. Karena berdasarkan hasil rapor pendidikan yang keluar untuk SMA Negeri 1 Kandat dari kalian ini, itu ada raport merah untuk kemampuan literasi. Ya, literasi. Jadi ini program ini digunakan untuk penguatan literasi sekolah, ya. Nah, kita coba dulu sekarang dari jawaban kalian. Tadi kecepatan membacanya rata-rata A, B, C, A. Coba yang A dulu, ada berapa anak yang A? Yang di bawah 250. Di bawah 250. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separuh ya? Itu separuh lagi. Ya, oke. Baik, sekarang menurut kalian memiliki
Selfie? 1, 2, 3. Komik, ya boleh. Oke, baik. Nanti akan kita tambahkan pilihannya nanti ya. Ketika nanti programnya sudah akan kita jalankan, nanti kita sosialisasikan bentuk karyanya yang boleh kalian pilih nanti apa saja berdasarkan angka dari seluruh kelas, gitu ya. Yang terakhir, pilih program ini dengan nama apa? Yang sabu-sabu apa tangan? Yang sabu-sabu apa tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti sabu-sabu. One book berarti? Banyak umum ya. Baik. Apa? Itu kesukaan kalian mendengarkan atau membuktikannya apa sesuai dengan kesukaan kalian. Baik, kalau sudah nanti silahkan dikumpulkan dua-duanya ya. Dua-duanya. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengisi angket. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti program ini bisa kita jalankan ya. Tunggu langkah berikutnya nanti ada apa lagi untuk kelanjutan dari program ini. Itu ya. Terima kasih. Jumpa lagi nanti pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah melaksanakan tahapan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran, kini saatnya kita melakukan refleksi dengan model 4P, yaitu refleksi yang berisi peristiwa, perasaan, pelajaran, dan penerapan. Pada refleksi bagian peristiwa, berisi program sabu-sabu ini bertujuan untuk menguatkan literasi sekolah, karena berdasarkan raport pendidikan sekolah, SMA saya mendapat indikator merah untuk kompetensi literasi. Selain itu, kompetensi membaca dan berkarya murid juga rendah, sehingga diperlukan suatu program yang dapat membuat mereka menggemari aktivitas membaca dan sekaligus mendorong mereka untuk berkarya. Aksi nyata yang saya lakukan merupakan langkah buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran dalam tahapan Bagja. Untuk tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi inisiasi program sabu-sabu dengan pimpinan sekolah dan guru. Saya memaparkan inisiasi program dan meminta komentar, saran, maupun sikap anggota diskusi terhadap program yang saya gagas tersebut. Seluruh peserta diskusi memberikan respon yang positif terhadap inisiasi program sabu-sabu dan mendukung terlaksananya program tersebut. Saya melakukan diskusi ini dengan tujuan untuk meminta dukungan dan juga membina kolaborasi yang baik dengan rekan guru agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan harapan. Berikutnya saya membentuk tim kecil dan melakukan diskusi untuk membicarakan masalah teknis pembuatan dan penyebaran angket. Tim ini nantinya juga akan bertanggung jawab sebagai pemantau atas pelaksanaan program. Untuk tahapan ambil pelajaran, saya dan wali kelas berdialog dengan murid dan menyebarkan angket untuk menjaring suara mereka terhadap inisiasi program ini. Sebagian besar murid sangat mendukung dan bersemangat terhadap adanya ide program ini. Perasaan saya selama dan setelah melakukan tahapan buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran adalah sebagai berikut. Perasaan saya selama menjalankan aksi nyata ini sangat bersemangat dan antusias. Saya ingin dengan semangat yang saya tunjukkan, teman guru dan juga murid akan tergerak dan mendukung terlaksananya program ini. Saya sangat senang sekaligus bangga setelah mengetahui bahwa rekan guru dan murid sangat mendukung dan juga antusias untuk keterlaksanaan program ini. Pelajaran yang saya dapatkan selama pelaksanaan aksi nyata adalah sebagai berikut. Pelaksanaan aksi nyata berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target.
Kesuksesan aksi nyata ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat. Saya membuat jadwal pelaksanaan tahapan aksi nyata dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah saya susun tersebut. Saya juga melakukan kolaborasi dengan pimpinan sekolah dan beberapa rekan guru untuk mendukung terlaksananya aksi nyata yang saya lakukan ini. Untuk penerapan ke depan, saya akan melanjutkan tahapan berikutnya dalam rangkaian alur Bagja, yaitu gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi untuk menyukseskan program sabu-sabu ini. Saya akan berusaha program ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan. Kolaborasi dengan rekan guru dan murid akan saya tingkatkan demi kesuksesan program ini. Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.